Mbah Kholil itu adalah salah satu tokoh ulama besar, bukan hanya di Madura, bukan hanya di Nusantara, bahkan di tingkat internasional sekalipun. Toh murid-muridnya, santri-santrinya Mbah Kholil itu sudah tokoh pahlawan semua kok. Tetapi bagaimanapun secara moral PKB berkewajiban untuk terus mendorong ini. Oh, ini jadi kewajiban, Mas. Kewajiban bagi PKB, harga mati ini, Mas. Jadi bukan hanya NKRI yang harga mati. Warga NU, kader PKB pernah nyantri atau tidak, saya rasa dari pemahaman ideologi sudah tidak bisa diragukan lagi, Mas. Apalagi orang Madura ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat KM Hafiz, hari ini saya lagi berjumpa dengan wakil rakyat Madura di Provinsi Jawa Timur. Saya sebut wakil rakyat ya. Ini nama lengkapnya Aliyadi siapa nih? Nama lengkapnya? Aliyadi Mustafa, Mas. Aliyadi Mustafa. Itu di KTP begitu? Oh ya enggak, kan enggak harus sama dengan KTP. Oke. Mas Aliyadi ini aslinya Sampang ya? Ya. Ini banyak warga Madura sebenarnya yang nggak tahu. Mas Aliyadi Sampang mana Bu? Gitu. Saya di Ketapang, di Pantura. Di Pantura, Ketapang. Oke. Di Pantura sebagai orang Sampang tentunya Mas Aliyadi ini sekarang menjadi salah satu tokoh juga yang ikut memperjuangkan Syekhona Kholil untuk bisa menjadi pahlawan nasional. Oke. Kebetulan PKB Jawa Timur dan dari DPP pusat kemudian juga seluruh cabang-cabang di Jawa Timur juga bekerja keras untuk mensukseskan status Syekhona Kholil sebagai pahlawan nasional. Oke, saya pengen tahu nih arti penting pahlawan nasional dulu. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya usulan Mbah Kholil Bangkalan untuk bisa tanda kutip pengakuan pemerintah sebagai salah satu tokoh nasional itu sebenarnya dari dulu, bukan hanya PKB saja, bahkan dari NU terutama itu sudah dari dulu. Dan bagi Al-Maghfurlah Mbah Hashim Mbah Kholil Bangkalan itu sebenarnya tidak penting sebuah pengakuan beliau sebagai seorang pahlawan. Karena bagaimanapun dunia sudah mengakui, bukan hanya warga Indonesia, bahwa Mbah Kholil itu adalah salah satu tokoh ulama besar, bukan hanya di Madura, bukan hanya di Nusantara, bahkan di tingkat internasional sekalipun. Untuk itu bukan barang baru. Banyak orang terutama PKB mengusulkan beliau sebagai salah satu tokoh pahlawan. Kalau ketokohannya sebenarnya sudah mumpuni. Oh, sudah clear. Cuman status sebagai pahlawan itu yang belum. Betul. Apa sih susahnya negara memberikan pengakuan kepada seorang tokoh besar sekelas Mbah Kholil bin Abdul Latif Bangkalan sebagai tokoh pahlawan? Toh murid-muridnya, santri-santrinya Mbah Kholil itu sudah tokoh pahlawan semua kok. Padahal ini sebagai inisiator besar lahirnya Nahdlatul Ulama adalah Mbah Kholil bin Abdul Latif Bangkalan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Itu santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, santrinya pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, santrinya Mbah Kholil. Semua sudah gelar pahlawan, lalu kenapa Mbah Kholil tidak? Jadi anehnya pemerintah kan di sini. Ya. Jadi PKB dalam hal ini termasuk Nahdlatul Ulama, kemudian ada elemen-elemen lain yang getol mengusulkan kepada pemerintah untuk sesegera mungkin Mbah Kholil bin Abdul Latif Bangkalan itu sebagai salah satu tokoh pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Okay. Arti penting tadi, arti penting pahlawan, status pahlawan nasional itu. Berarti ini bagian dari upaya agar supaya negara mengakui perannya Syekhona Kholil dalam membangun proses kemerdekaan Indonesia. Nah, selama ini apa saja nih yang proses-proses yang sudah dilakukan oleh para pihak, baik terutama dari PKB dalam rangka upaya menjadikan Syekhona Kholil sebagai pahlawan nasional? Apa saja nih tahapan? Ya, sebenarnya saya melihat tidak sulit ya.
untuk segera negara, dalam hal ini presiden, menyetujui itu. Karena begini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Mbah Khalil bin Abdul Latif itu bukan hanya sebagai seorang pahlawan, tetapi beliau juga sebagai guru bangsa. Rata-rata santrinya beliau itu adalah, walaupun tidak banyak waktu itu, adalah tokoh-tokoh besar, ulama-ulama besar yang ikut andil dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi maksud saya, pemerintah didesak sesegera mungkin, salah satunya adalah sebagai bentuk penghormatan negara kepada beliau. Kalau beliau sudah tidak penting itu mau dimasukkan tokoh pahlawan atau tidak, masyarakat dunia, masyarakat internasional, apalagi Madura dan Jawa, semua sudah mengakui, clear sudah, bahwa Syekhona Khalil itu adalah salah satu ulama besar di Nusantara, bahkan di dunia, yang ikut berpartisipasi dan menjadi inspirasi untuk perjuangan kemerdekaan. Betul, salah satunya. Kita tahu kemerdekaan negara kita yang kita cintai ini tidak semata-mata hanya karena kekuatan militer kita waktu itu, tidak, tetapi lebih kepada bagaimana semangat juang dari para alim ulama. Nggak bisa dilepaskan dari itu. Dan anak bangsa, masyarakat, kita harus melek itu sejarah bahwa berdirinya kemerdekaan negara Republik Indonesia, yang ikut ambil bagian besar dalam rangka kemerdekaan itu adalah keterlibatan para alim ulama dan santri waktu itu. Nah, ini yang perlu pemerintah sesegera mungkin, agar tidak, ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, lucu kan, Mbah Hashim Asy'ari sebagai pendiri NU sudah menjadi salah satu pahlawan nasional, padahal gurunya beliau, Mbah Khalil bin Abdul Latif itu gurunya, dan beliau yang sebenarnya memberikan inspirasi akan lahirnya Nahdlatul Ulama, yang merupakan satu-satunya organisasi sosial terbesar loh di dunia. Semua orang mengakui itu. Yang waktu itu juga memproses lahirnya kemerdekaan ini. Betul, betul. Oke, di Jawa Timur, saya pengen tahu nih di tingkat konstelasi pemikiran anggota DPR di Jawa Timur, bagaimana dengan dorongan itu? Baik, jadi kalau kami di tingkat wilayah ya, PKB Jawa Timur, tentu secara otomatis mengikuti dan mendorong langkah-langkah yang dilakukan oleh DPP PKB di Jakarta, terutama Cak Imin dengan teman-teman di DPP itu sudah dari dulu menyuarakan ini. Kami tentu di Jawa Timur juga menyuarakan itu, dan bukan hanya PKB, termasuk partai-partai lain, entah itu karena mereka ikut-ikutan atau paling tidak juga ambil barokah dari Mbah Khalil. Tetapi bagaimanapun secara moral PKB berkewajiban untuk terus mendorong ini. Jadi kewajiban, Mas. Kewajiban bagi PKB, harga mati ini, Mas. Jadi bukan hanya NKRI yang harga mati, tapi Mbah Khalil menjadi salah satu tokoh nasional dan tokoh pahlawan itu memang harga mati. Karena lahirnya NKRI harga mati itu ya salah satunya ya beliau juga terinspirasi. Betul. Sehingga secara resmi NU menyatakan NKRI harga mati, itu NU yang mengatakan. Ya yang punya NU ya Mbah Khalil. Ya mau apa lagi? Oke. Nih, saya pengen tahu nih, ketika PKB juga menyatakan ini harga mati nih, Mbah Khalil menjadi pahlawan. Bagaimana dengan keluarga misalnya, dukungan dari keluarga Mbah Khalil, terutama cucu-cucunya, itu bagaimana? Saya rasa kalau dari keluarga Mbah Khalil untuk mengusulkan ini kurang elok ya. Iya. Nggak penting itu. Dari sisi keluarga sebenarnya sudah sangat banyak sekali tokoh-tokoh nasional hari ini yang paling tidak dari kader NU ya, yang santrinya Mbah Khalil kok, walaupun tidak ngaji secara langsung kepada beliau. Jadi biar mereka aja yang bekerja, termasuk politisi-politisi seperti saya ini, karena semua orang tahu lahirnya PKB ini lahir dari PBNU. Iya. Jadi makanya saya tadi bilang harga mati. PKB yang hari ini di beberapa survei itu masuk 3 besar, itu salah satu-satunya partai yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama. Dan ini yang mendorong kami sebagai warga Partai Kebangkitan Bangsa untuk terus menyuarakan ini. Saya ngomong, mohon maaf nih, Mas Aliyadi ini pernah nyantri? Oh, saya pernah. Di mana nih? Saya nyantri di Pamekasan, di Panyepen dulu. Di Panyepen. Tetapi begini, warga NU, kader PKB pernah nyantri atau tidak,
Saya rasa dari pemahaman ideologi sudah tidak bisa diragukan lagi, Mas. Apalagi orang Madura ya. Orang Madura sampai wis tahu lah 90% warga Nahdlatul Ulama di Madura ini. Iya, oke, kan pernah nyantri nih. Kalau misalnya saya tanya nih dari sisi riwayat ya, atau kemudian strukturnya, nyantri di Panyepen, kemudian ke Panyepen juga nyantri ke. Nah itu juga bagian dari anunya Ki Khalil juga. Bagian. Jadi salah satu pendiri pondok pesantren saya yang saya cintai, pondok pesantren Miftahul Ulum Panyepen itu almarhum al-maghfur lagi Haji Nasruddin itu salah satu santrinya beliau, santrinya Mbah Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Yai As'ad Situbondo Sukorejo, itu santrinya. Bahkan beliau waktu NU ini mau dilahirkan, beliau yang sering Kiai As'ad yang sering dipanggil oleh Mbah Khalil untuk menyampaikan beberapa pesan kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Ya. Kalau anggota DPR yang dari Situbondo di Jawa Timur, gimana nih sikapnya? Sama tuh? Kalau dari PKB saya rasa satu suara ya. Apa yang dikumandangkan DPP yaitu PBNU, jajaran NU juga seperti itu. Bahkan di luar PKB pun banyak partai-partai lain yang mengusulkan itu. Tetapi yang seperti saya sampaikan tadi, kalau di luar PKB NU ini apakah mereka ada target-target tertentu misalnya politis ya wallahu alam. Tetapi kalau kami di PKB terlepas daripada kepentingan politik dan tidak, harga mati bagi PKB untuk bisa menggolkan usulan ini bahwa Mbah Khalil bin Abdul Latif Bangkalan segera diakui oleh negara sebagai salah satu tokoh pahlawan. Oke, jadi ini quote-nya ya. Jadi quote-nya adalah PKB di Jawa Timur secara serentak di seluruh di Jawa Timur itu satu suara dan menyatakan bahwa Saifullah Khalil itu harus ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Oke. Nih kan sebagai santri tadi, kalangan santri kan pasti nih terutama di Madura pasti memandang bahwa Saifullah Khalil itu adalah guru. Secara tidak langsung pasti akan menyatakan sebagai guru. Apakah harus penghormatan terhadap guru harus menjadi pahlawan? Begini, itu sebenarnya desakan-desakan begitu itu sebagai wujud nyata perhatian kami kepada pemerintah untuk segera melaksanakan itu. Karena memang kewajiban. Iya, kalau bagi kami masyarakat, terutama masyarakat pesantren dan masyarakat NU, tanpa gelar itu pun Mbah Khalil bin Abdul Latif ini adalah salah satu ulama besar dan beliau adalah guru-guru kita. Iya. Tetapi ini meminta pemerintah nih untuk bertanggung jawab juga. Iya, pemerintah agar tahu, menyadari pentingnya sejarah. Mbah Khalil bin Abdul Latif bukan hanya sebagai seorang ulama besar, tapi beliau juga bagian dari salah satu penggagas kemerdekaan Republik ini. Daripada memberikan penghargaan kepada orang-orang yang tanda kutip tidak begitu jelas kiprahnya, Mbah Khalil tidak bisa diragukan lagi, Mas. Fakta-fakta ya, ada. Santri-santrinya beliau, Yai As'ad Samsul Arifin, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah, itu santrinya semua. Dan mereka sudah jadi pahlawan. Iya, sudah. Ya. Lah terus Mbah Khalilnya kemana? Jadi itu sebenarnya desakan kepada pemerintah, bukan dalam arti Mbah Khalil ini orang yang kurang karomah, orang yang kurang mulia. Tidak, kalau itu saya rasa semua tahu ya siapa Mbah Khalil bin Abdul Latif Bangkalan ini. Tetapi pemerintah ini loh, sebagai pemegang kedaulatan rakyat hari ini, ya tentu harus meleklah, buka hatinya, baca sejarah, begitu. Oke, kita quote-nya sudah ketahuan nih bahwa harga mati Mbah Khalil menjadi pahlawan nasional. Ada sesuatu mungkin yang bisa mau disampaikan ke kalangan santri dan petani di Madura? Oh ya, baik, terima kasih sahabat-sahabat sekalian, kepada para santri, para kiai, mohon doa dukungannya. Salah satu gagasan besar untuk mengusulkan Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bangkalan sebagai bagian dari tokoh pahlawan, tokoh nasional. Mohon dukungannya karena selama ini PKB sudah bersuara, tinggal menunggu actionnya Presiden seperti apa. Mohon dukungannya. Itu yang pertama. Kemudian kepada para petani, kami adalah bagian daripada mereka.
semampu kami berjuang. Sambung doanya, mudah-mudahan berhasil, terlepas daripada tentu membutuhkan waktu. Saya rasa itu. Terima kasih. Oke, dari saya juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.